warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, rekan-rekan menakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, namun dengan kecanggihan yang ada, dengan teknologi yang ada, kita bisa bertatap muka secara langsung. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam hingga Islam sampai ke negeri yang kita cintai ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita, mempertahankan keimanan kita sampai kita meninggal dunia kelak, sehingga kita dijadikan pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan sedikit berbicara tentang permasalahan zakat. Ya, kenapa saya katakan sedikit kita berbicara tentang permasalahan zakat? Karena permasalahan zakat ini permasalahan yang sangat luas sekali. Ya, mungkin tidak cukup kita menghabiskan waktu 2-3 jam untuk membahas permasalahan zakat. Ya, karena permasalahannya itu cukup luas, cukup pelik, banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka tidak mengetahui. Ya, seharusnya dia memiliki kewajiban untuk membayar zakat, tapi dikarenakan ketidakadaan ilmu pada dirinya sehingga dia tidak membayar zakat. Ya, dikarenakan kebodohannya dia tidak membayarkan zakatnya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambah sesuatu kecuali hanya ilmu saja. Ya, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, katakan, Rabbi, ya Allah, zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad agar ditambahkan hartanya, ditambahkan keluarganya, ditambahkan pengikutnya dan lain sebagainya. Tidak pernah. Tapi kalau ilmu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmunya. Zakat, kalau seandainya kita perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, salat banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Salat terkadang direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang lain. Ya, kurang lebih ada di 30 tempat dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat dengan yang lainnya. Dari 30 tersebut, 27 diantaranya itu direndengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digandengkan dengan zakat. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat. Ya, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang kita dapati di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat, kita bisa lihat tentang ciri-ciri yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun," kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, ya, disebut bahwasanya dia khusyuk di dalam salat dan lain. Kemudian di ayat yang keempatnya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun.
Dan mereka orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang penghuni surga, ya penghuni jannahnya Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mereka lizakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya, yang membayarkan zakatnya. Ini ciri orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nanti kita akan bahas zakat ini atau sedekah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu dikatakan zakat, yang sunnah dikatakan dengan sedekah. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Kita tanyakan kepada diri kita. Kalau seandainya kita misalnya sedang berdiri, atau misalnya kita sedang duduk, apakah itu di rumah kita atau di kantor atau dimanapun juga, tiba-tiba ada seorang peminta-minta datang kepada kita. Lalu dia menyodorkan tangannya. Ya, menyodorkan tangannya meminta sesuatu dari harta yang ada pada diri kita. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memberinya ataukah kita tidak akan memberinya? Padahal kalau kita tanyakan, ya, dia itu menjadi miskin karena siapa? Apakah karena keinginan dia ataukah karena Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dia untuk menjadi seorang yang miskin? Juga tanyakan kepada diri kita. Kita memiliki kelebihan lebih dibandingkan dengan si peminta-minta tersebut. Kita memiliki kekayaan yang ada pada diri kita ini. Apakah ini karena perjuangan kita, karena usaha kita, ataukah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk menjadi seorang yang kaya? Ya, seorang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan si peminta-minta tersebut. Nah, ini silahkan dijawab. Ya, silakan dijawab oleh diri kita masing-masing. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memberi ataukah kita akan diam? Kalau kita memberi, kenapa alasannya kita memberi? Dan kalau kita diam, apa alasannya kita ini tidak mau memberi? Karena kebanyakan dari umat manusia, ketika mereka tidak mau memberi, dengan alasan apa? Seolah-olah dia takut miskin. Apapun alasan yang dijadikannya alasan. Oh, nanti kebiasaan, dia menjadi peminta-minta terus. Wah, nanti dia menjadi orang yang malas. Alasan, berbagai macam alasan dikemukakan oleh umat manusia. Padahal sebetulnya ini adalah alasan-alasan yang tidak perlu keluar dari mulut kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tidak pantas untuk keluar dari mulut kita? Karena tadi sudah saya jelaskan, dia ini menjadi miskin itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kelebihan harta, itu atas kehendak siapa? Juga atas kehendak Allah. Ya, bukan dikarenakan ijazah kita, bukan dikarenakan perjuangan kita, bukan dikarenakan kita pergi pagi hari, ya sebelum matahari terbit, sudah pergi untuk bekerja, dan kembali sore hari dalam keadaan matahari sudah terbenam. Sungguh-sungguh saya bekerja sehingga saya bisa menjadi orang yang sukses. Tidak. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita untuk menjadi orang sukses, mustahil kita akan menjadi orang yang sukses. Silakan Anda menjadikan malam seperti siang, bekerja dan bekerja terus. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses, Anda tidak akan menjadi orang yang sukses. Makanya di sini kembali kepada keimanan kita, kembali kepada keyakinan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah. Seperti seseorang yang memiliki sebutir, ya sebutir benih, bibit sebutir, ya kemudian dia tanam. Lalu ambatat sab'a sanabila, yang mana dia akan menumbuhkan pohon dan memiliki 7 cabang, ya 7 ranting. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, dalam setiap ranting tersebut ada 100 bibit, menghasilkan 100 bibit. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha.
Ya, artinya tadi satu bibit akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Berhenti di 700 kali lipat? Tidak, kata Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan, mengembangkan, melipat gandakan pahalanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Mereka adalah orang-orang yang melakukan zakat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yu'addun? Ya, menunaikan zakat, tapi fa'ilun, dia melaksanakan zakat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan zakat, yang membayar zakat. Ya, bukan tidak dikatakan menunaikan zakat. Kenapa? Kata para ulama, dikarenakan orang yang membayar zakat itu ada yang dia membayarnya dengan lapang dada dan ada yang membayarnya dengan berat hati. Ya. Dihitung oleh di hartanya. Wah, harta saya sekian nih. Wah, zakat saya, besar juga saya harus mengeluarkan zakat. Sekian juta saya harus mengeluarkan zakat. Padahal ini kalau saya hitung, ini gaji saya sekian. Ya mungkin gaji saya setengah bulan. Atau mungkin gaji saya 1 bulan. Wah, ini berat sekali. Ya. Makanya di sini Allah tidak mengatakan yu'aduna, menunaikan, tidak, tapi melaksanakan, yaitu membayar zakat. Karena ada sebagian orang yang membayar zakat dia karena terpaksa, ya. Ada yang membayar zakat dia dengan lapang dada, dia keluarkan zakat yang wajib untuk dibayarkannya. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bahwasanya zakat ini memiliki akhlak. Orang yang menunaikan zakat itu memiliki akhlak. Ya, walladzina hum lizakati fa'ilun, di sana ada akhlaknya ketika seseorang membayar zakat. Apa? Fahuwa amilun. Ya, dia mengamalkannya, mu'addun, dia menunaikannya, dan dalam keadaan dadanya lapang ketika dia mengeluarkan zakat tadi. Kenapa dia dikatakan dia dengan dada lapang? Karena dia tahu bahwasanya zakat tersebut adalah kotoran yang ada di dalam hartanya yang wajib untuk dia keluarkan. Dia memiliki keyakinan, dia tahu bahwasanya zakat tersebut kalau seandainya dia keluarkan, maka ini akan mensucikannya. Ya, mensucikan dia dan juga mensucikan hartanya. Ya, nanti akan kita bahas lagi apa saja yang disucikan oleh zakat ini. Karena dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka sedekah, ya zakatnya, yang mana itu akan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka ya dengan zakat tersebut dan juga akan membersihkan mereka. Oleh karena itu, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, dia adalah harta yang kotor. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya berarti jiwanya jiwa yang dipenuhi dengan kekotoran. Ya, jiwanya jiwa yang dipenuhi dengan kekotoran. Kita lihat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dengan para ulama salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka dengan senang hati ketika mereka mengeluarkan zakat. Bagaimana mereka dengan lapang dada ketika mereka mengeluarkan zakat, berapapun besarnya zakat yang perlu mereka keluarkan. Karena kalau kita hitung hanya 2,5%. Kita punya harta, ya kita bagi 40, ya 1 bagian kita keluarkan sebagai zakat kita. 39 bagiannya itu tetap milik kita. Jadi nisbah atau jumlah yang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan harta yang kita miliki atau harta yang ada pada diri kita. Diriwayatkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan Ats-Tsauri itu ketika diriwayatkan idza ra'a sa'ilan ala babihi, kalau seandainya beliau melihat peminta-minta ada di pintu rumahnya, ya itu sangat senang Sufyan Ats-Tsauri. Bukan mikir-mikir, wah nanti dia jadi pemalas, tidak. Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat ada seorang peminta-minta di pintu rumahnya, ya, wah itu sangat senang sekali. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan marhaban biman jaa yarsilu dzunubi. Selamat datang
dengan Anda yang akan mencuci dosa-dosaku. Subhanallah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat seorang meminta-minta, itu bukannya bersedih, bukannya berkelit, bukan mengatakan maaf nggak ada, bukannya mengatakan nanti balik lagi besok dan lain sebagainya. Tidak. Malah justru bahagia, dia senang dan dia mengatakan selamat datang dengan orang yang akan membersihkan dosa-dosaku. Karena tadi dijelaskan zakat dia akan membersihkan jiwanya. Ya. Kebanyakan orang ini mereka meyakini bahwasanya apa yang ada pada dirinya, apa yang ada di kantongnya, apa yang ada di rekening banknya, apa yang ada di simpanan di rumahnya, mereka meyakini itu adalah harta miliknya. Dia meyakini bahwasanya itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Padahal ini adalah pendapat yang salah. Ya, ingat, saya katakan salah kalau seandainya kita mengatakan, wah rezeki saya, itu lihat yang ada di rekening saya, ini yang ada di kantong saya, juga ya, tabungan yang saya ditaruh di rumah saya, itu adalah rezeki saya. Ini adalah omongan yang salah, ini adalah pendapat yang salah. Kenapa saya katakan salah? Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mutarif bin Abdullah bin Asy-Syekhir an abihi, ya, kata Abdullah bin Syekhir, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu Rasulullah sedang membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, ya, alhaakum, ya, orang dilalaikan, At-Takatsur dengan bermegah-megahan, dengan mengumpulkan, memperbanyak sesuatu. Apakah mengumpulkan koleksi koleksi kendaraan kah, koleksi sepatu, koleksi tas, koleksi uangnya dia, maksudnya menabung uang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kata Abdullah, qala yaqulu ibnu Adam. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam. Anak Adam akan mengatakan mali, hartaku, hartaku. Dia mengatakan itu adalah hartaku, yang ada di bank adalah hartaku, tabungan di rumah adalah hartaku, uang saya yang ada di fulan adalah harta milikku. Kata Rasulullah, wahallaka yabna Adam mim malika. Ketahuilah wahai anak Adam, apa-apa yang merupakan milikmu, ya, itu semua bukan milikmu illa ma akalta, kecuali yang engkau makan fa'afnaita, kemudian dia akan sirna. Ya, dimakan maka dia akan sirna, akan menjadi kotoran, akan kita buang. Aulabista fa'ablaita, atau yang engkau pakai, ya, kemudian dia akan menjadi usang. Au tasaddaqta fa'amdoita, atau yang engkau sedekahkan maka dia akan berlalu. Lihat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kata Rasulullah, tidak semua harta yang dipegang oleh kita itu adalah milik kita semuanya. Itu rezeki kita semuanya. Bukan, salah. Ya, yang merupakan murni rezeki kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, dan apa yang kita sedekahkan. Hanya 3 itu saja. Selebihnya milik siapa? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Bisa jadi misalnya ketika kita mendapatkan uang, ya, kita memiliki uang di kantong kita. Kemudian kita makan bersama teman kita, lalu kita membayarkan, mentraktir teman kita tersebut. Berarti uang yang kita bawa dari rumah kita, ya ini berarti bukan rezeki kita semua. Ternyata ada rezeki teman kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kemudian kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita mengumpulkan harta. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, mungkin kita punya villa, kita punya kontrakan, kita punya tanah dan lain sebagainya. Ya. Apakah itu milik kita? Bukan. Kenapa? Karena itu tidak kita makan, tidak kita nikmati, dan tidak kita sedekahkan. Ya. Bisa jadi harta tersebut, wah kita jaga seolah-olah milik kita, ternyata setelah kita meninggal dunia, harta tersebut dibagikan kepada ahli waris kita. Oh, ternyata itu bukan milik saya. Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkannya saja kepada saya. Ya, lihat di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan milik kita hanya 3 itu. Kita makan habis, kita pakai, lama-kelamaan dia akan usang, apapun yang kita pakai.
Ya, pakaian baju kita pakai lama-kelamaan akan usang. Kendaraan kita miliki kita pakai lama-kelamaan akan usang. Rumah kita pergunakan ya kita nikmati lama-kelamaan dia akan usang dan akan kita tinggalkan. Tinggal yang ketiga. Apa yang engkau sedekahkan, ya, apa yang engkau sedekahkan, ya, kemudian fa'amdoita, dia akan engkau biarkan, dia akan biar berlalu. Artinya, yang kita sedekahkan tersebut itu masih milik kita. Akan kita ambil lagi kapan? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang permasalahan zakat ini, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya zakat secara bahasa artinya adalah an-numu, artinya dia berkembang. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya zakat dia akan mensucikan, ya, akan mensucikan, akan membersihkan harta seseorang. Makanya tidak heran, banyak kita mendengar orang-orang mengeluh di awal bulan. Ya, dia baru menerima gaji. Ya mungkin beberapa hari setelah menerima gaji, dia sudah mengeluh. Aduh, saya sudah tidak punya uang. Ketika tanyakan, bukankah kau baru menerima gaji? Iya, nggak tahu, uang saya sudah habis. Saya bayar ini, untuk bayar ini, dan lain sebagainya. Sudah habis. Ya, kenapa? Di sini kita bisa melihat seolah tidak ada keberkahan pada harta yang ada pada tangan orang tersebut. Mungkin kalau kita teliti, kalau kita cari penyebabnya lebih dalam lagi, insya Allah besar kemungkinan penyebabnya adalah orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakat. Orang tersebut tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak menyadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mana qasat shadaqatun min ma." Ya, sesungguhnya harta seseorang itu tidak akan berkurang dikarenakan dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita mau berbicara tentang permasalahan sedekah, ya, itu akan kita dapati mungkin dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Walaisa bainahu wa bainahu turjuman." Yang mana di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penterjemah satu orang pun. Artinya dengan bahasa apapun juga Allah Subhanahu wa taala akan mengerti apa yang kita ucapkan. Kemudian falamma ra'a aymana minhu, ya, ketika dia melihat ke samping kanannya, tidak dia lihat kecuali amal yang sudah dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Falamma ra'a ash'ama minhu, ketika dia melihat ke samping kirinya, dia tidak melihat illa ma qaddam, kecuali apa yang telah dilakukan olehnya dalam kehidupan di dunia. Apakah itu kebaikan dan keburukan. Ketika dia melihat tilqa'a wajhihi, ketika dia melihat ke hadapannya, tidak dia lihat melainkan neraka jahanam yang terbentang luas. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kata Rasulullah, hindari oleh kalian neraka jahanam walaupun dengan sepotong kurma. Subhanallah. Ya. Nabi tidak mengatakan hindari oleh kalian neraka jahanam dengan sekarung kurma atau dengan sekarton kurma atau dengan sekilo kurma. Tidak. Ya, walau bisyiqqi tamrah. Kata Rasulullah, walaupun dengan sepotong. Artinya kita punya satu butir kurma, kita belah dua. Yang sebelah sedekahkan dengan harapan sedekah kita tersebut akan menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Ya, di sini kita bisa mempelajari bahwasanya sedekah tidak harus menunggu kita kaya terlebih dahulu. Kita punya uang berapapun juga, ya, tetap kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena sedekah ini bisa menyelamatkan kita dari azab neraka jahanam. Ini sedekah yang sunnah. Maka bagaimana kalau seandainya kita berbicara tentang sedekah yang wajib, yaitu tentang permasalahan zakat. Ya tentu itu lebih utama lagi, lebih bisa membebaskan lagi kita dari azab neraka jahanam. Karena tidak ragu, ya kita tidak boleh ragu bahwasanya zakat adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat termasuk rukun Islam, salah satu rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, lalu menunaikan zakat. Ya, termasuk rukun Islam yang ketiga.
Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita semua tahu dalilnya, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-60 Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum" sampai akhir ayat. Ya, surat At-Taubah ayat ke-60 ini menunjukkan akan wajibnya kita mengeluarkan zakat. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti ahla kitab. Wahai Muadz, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, engkau ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'inhum ata'u laka bidzalik. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam permasalahan tersebut, fa'alimhum. Ajarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim khamsu salawat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu untuk melaksanakan salat. Ya, fa'inhum ata'u laka bidzalik. Kalau seandainya mereka taat kepadamu wahai Muadz dalam permasalahan tersebut, artinya mereka sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka sudah mau melaksanakan salat. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Ya, fa'inhum ata'u lidzalik, kalau seandainya mereka taat kepadamu tentang 2 permasalahan tadi, fa'alimhum. Ajarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Ya, lihat di sini menunjukkan akan wajibnya membayar zakat bagi mereka yang memiliki kemampuan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-103, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakatnya, ya, yang akan membersihkan mereka, ya, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka. Artinya zakat, dengan kita membayar zakat berarti kita membersihkan dan mensucikan, ya, jiwa dan juga harta kita. Siapa sih yang dibersihkan dengan zakat tersebut? Apakah orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat? Ataukah orang-orang miskin yang menerima zakat? Ataukah harta yang dimilikinya yang dibersihkan dengan membayar zakat? Ataukah masyarakat yang dibersihkan dengan zakat tersebut? Nah, siapa yang dibersihkan? Orang kayakah? Orang miskinkah? Hartanya kah? Atau masyarakatnya? Kata para ulama, keempat-empatnya termasuk dibersihkan dan disucikan dari ketika seseorang menunaikan zakat. Si orang fakir, ya, ketika dia menerima zakat, maka zakat yang diterimanya ini, harta yang diterimanya ini akan membersihkan penyakit hasad, penyakit dengki yang ada pada dirinya. Berapa banyak dari orang-orang miskin, ya, ketika di kampungnya ada orang kaya, itu mereka merasa dengki, merasa benci kepada si orang kaya. Kenapalah itu orang kaya pelit, dia hanya sombong, wah, dari banyak perkataan. Tapi kalau seandainya si orang kaya membayar zakat, ya, si fakir miskin menerima zakat, maka dia akan apa? Membersihkan, ya, penyakit yang ada di dalam dirinya ketika dia menuduh si kaya adalah seorang yang pelit. Artinya sifat dengkinya dibersihkan dengan dia menerima zakat. Kemudian dia pun akan mendoakan si orang kaya. Wah, mudah-mudahan dia tambah kaya. Kenapa? Kalau dia semakin kaya, berarti zakatnya semakin besar. Wah, saya akan menerima uang lebih banyak lagi daripada si orang kaya tersebut. Berarti zakat tersebut bisa membersihkan penyakit hasad atau dengki yang ada pada si miskin. Kemudian si orang kaya juga dibersihkan. Dari apa? Dari sifat pelit dan kikir. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat, ya, mungkin ketika ada seseorang yang kalau tidak diwajibkan untuk membayar zakat, ya, mungkin orang akan merasa, kalau seandainya saya
mengeluarkan uang, saya akan seolah-olah takut miskin. Uang saya akan berkurang, harta saya akan berkurang, dan lain sebagainya dari omongan-omongan. Ya, dari perasaan-perasaan. Tapi ketika dia tahu akan kewajiban zakat, dia mengeluarkan zakat, dan dia melihat dengan kedua matanya bagaimana orang-orang miskin mereka merasa senang ketika mereka menerima zakat, maka sifat pelit yang ada pada dirinya itu bisa terobati. Ya. Kemudian hartanya juga. Nah, hartanya bisa jadi dari harta yang dimilikinya, ya, dari harta yang dimilikinya itu ada dari harta yang dimilikinya itu mungkin ada pemasukan-pemasukan yang dia tidak sadar ternyata pemasukan-pemasukan tersebut didapatnya dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan harta, jangan sampai ya dia masuk ke dalam hartanya adalah jadi jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata secara tidak dia sadari ada yang diharamkan atau mungkin ada yang syubhat masuk ke dalam hartanya. Nah, dengan dia mengeluarkan zakat, maka hartanya tersebut dibersihkan dari kotoran-kotoran tadi. Ya, demikian pula dengan mujtama, dengan masyarakat. Masyarakat akan merasa senang ketika orang-orang fakir miskin mereka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Sehingga masyarakat tersebut, masyarakat yang akan hidup dengan penuh ketenangan. Ya, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan di sini tentang jenis-jenis zakat. Zakat ini sebagaimana tadi saya sudah jelaskan terbagi menjadi dua. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu namanya zakat, yang sunnah itu namanya sedekah biasa. Kemudian yang wajib itu juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama berhubungan dengan jiwa seseorang, ya, yang biasa disebut dengan zakat fitrah. Ya, kita setiap tahun akan membayar zakat fitrah. Ya, insya Allah di akhir Ramadan kita akan membayar zakat fitrah. Ini termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Ya, tanpa terkecuali. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi min lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah tersebut tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari perkataan-perkataan yang tidak pantas yang keluar dari mulutnya, wa tu'matan lil masakin, juga untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Selanjutnya kata Rasulullah, Ibnu Abbas di hadis ini, man addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah biasa. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah seluruh manusia, seluruh kaum muslimin itu wajib untuk mengeluarkan zakat, untuk membayar zakat. Ya, zakat fitrah itu wajib bagi seluruh orang yang mengaku dia beragama Islam. Apakah dia sudah dewasa, ataukah dia masih anak-anak, ataupun dia masih bayi, itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya, dan jumlahnya adalah sa' min tamar. Ya, kalau di zaman Rasulullah sa' min tamar itu satu sa' dari kurma atau dari makanan pokok. Kalau kita itu makanan pokok kita adalah beras, maka kurang lebih sekitar 2,5 kilo beras wajib untuk kita keluarkan sebagai zakat fitrah kita. Ya, kemudian kita pun wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi keluarga kita yang menjadi tanggungan kita. Misalnya seorang suami, dia wajib juga mengeluarkan zakat fitrah untuk istri dan juga anak-anaknya. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau seandainya si istri atau anak tersebut memiliki harta dan mereka bisa membayar zakat sendiri, itu akan lebih baik. Ya, itu akan lebih baik.
Tapi yang jelas kalau seandainya tidak, maka itu merupakan tanggung jawab orang yang menanggung kehidupannya. Artinya suami wajib. Kemudian bagi wanita hamil, ya, ini sering banyak orang-orang menanyakan apakah wanita hamil wajib untuk membayar zakat bagi janin yang ada di kandungannya. Ya, kalau si ibunya wajib dia membayar zakat. Ya, zakat fitrah dia wajib untuk membayarnya. Tapi kandungannya, janin yang ada di dalam kandungannya, apakah dia mungkin baru berusia 4 bulan kandungannya, udah 6 bulan, 8 bulan, atau mungkin akan bersiap-siap atau sudah bulan terakhir akan dilahirkan, apakah wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Para ulama mengatakan tidak wajib. Janin yang berada di kandungan itu tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa tidak wajib? Karena dia belum keluar ke dunia. Dia benar, bisa jadi dia hidup di dalam kandungan, tapi belum tentu dia akan hidup dilahirkan ke muka bumi ini. Maka belum wajib dia untuk dibayarkan zakat. Tapi kalau seandainya orang tuanya mau membayarkan zakat, ini adalah suatu kebaikan. Ya tidak masalah. Ya, tapi kalau seandainya ditanya wajib nggak? Jawabannya tidak wajib. Artinya kalau seandainya ada seorang ibu hamil, dia tidak membayarkan zakat fitrah untuk janinnya, kita katakan ibu itu tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan dia wajib untuk dizakati. Nah, kemudian takarannya, sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau seandainya untuk beras kurang lebih sekitar 3 kilo beras, ya, beras sejumlah 3 kilo, dan ini kita ambil dari beras yang biasa kita makan. Ingat, tidak boleh kita mengurangi, ya, kadarnya, atau tidak boleh kita mengurangi kualitasnya. Misalnya kita biasa memakan beras yang harga per kilonya Rp15.000, maka ketika kita membayar zakat fitrah, itu wajib kita keluarkan beras yang biasa kita makan, yang harganya Rp15.000 per kilonya. Nggak boleh, misalnya kita nyari datang ke masjid misalnya, oh ini ada masjid nih, wah di masjid ini, wah ini ada zakat berasnya yang 10.000, saya ngambil yang 10.000 saja per kilonya. Berarti 3 kilo berarti 30.000, saya 30.000, istri saya 30.000, anak saya 30.000, 90.000, lebih ringan daripada saya mengambil beras yang biasa saya makan. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena zakat fitrah yang kita lakukan, yang kita keluarkan adalah yang biasa kita makan sehari-hari. Ya. Kemudian juga yang banyak ditanyakan tentang zakat fitrah, bolehkah diganti dengan uang? Nah, saya malas membeli beras, memanggul beras, membawa beras, malu saya dilihat oleh orang-orang saya membawa beras cuman sedikit misalnya. Lebih enak saya pakai ini aja, ada misalnya ada amil zakat, suruh transfer dan sebagainya, saya pakai itu aja. Boleh nggak pakai uang? Para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, pendapat yang mengatakan boleh itu adalah pendapat yang lemah. Kebanyakan ulama itu mereka mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan. Kenapa wajib dalam bentuk makanan? Dikarenakan Rasulullah SAW menjelaskan, apa kata Rasulullah? Ya, dalam hadis Ibnu Umar, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syair. Ya, 1 so' dari tamar, dari kurma, atau dari gandum yang biasa mereka makan. Lihat, di zaman Rasulullah ada uang nggak? Ada uang. Nabi tidak mengatakan uang, tidak. Tapi dari makanan pokok. Makanya para ulama mengatakan apa? Wajib dalam bentuk makanan pokok yang kita makan. Kalau kita biasa makan beras, maka kita wajib mengeluarkannya dalam bentuk beras. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan boleh dengan menggunakan uang, tapi dilemahkan pendapat tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang keras dalam masalah ini. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai mengatakan itu tidak boleh diganti dengan uang. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan makanan pokok, makanan yang biasa dimakan sehari-hari, maka keluarkan makanan. Para ulama pun mengatakan, di zaman Rasulullah ada uang. Di zaman Rasulullah banyak orang yang membutuhkan uang. Tapi Rasulullah tidak mengatakan boleh diganti dengan uang. Tidak. Rasulullah mengatakan makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kedua, zakat yang wajib untuk kita keluarkan adalah zakat harta. Ya, zakat harta itu wajib untuk kita keluarkan kalau seandainya dia sudah sampai ke nisabnya.
sudah sampai kepada nisab. Nisabnya itu sekitar seharga 85 gram emas. Ya, kalau uang kita sudah ada kurang lebih seharga 85 gram emas dan dia sudah lewat 1 haul, 1 tahun. Berada 1 tahun di kita, maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Syarat seseorang mengeluarkan zakat, ya, zakat dia harus seorang muslim. Orang kafir tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat. Kemudian dia harus orang yang sudah baligh. Ya, dia sudah baligh, dia berakal, dia merdeka, dan juga sudah sampai nisab, serta sudah 1 haul atau 1 tahun. Ya, kalau seandainya kurang dari 1 tahun, itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih panjang ya pembahasan yang ingin saya paparkan di sini berhubungan dengan permasalahan zakat ini, tapi intinya tadi kurang lebih ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya zakat ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib ya itu ada zakat fitrah berhubungan dengan jiwa kita, kemudian ada zakat harta berhubungan dengan harta kita. Zakat fitrah wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok kita sehari-hari. Zakat harta dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Ya, kalau kita memiliki harta sebanyak, kalau kita jadikan emas kurang lebih 85 gram emas, nah maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ingat, zakat 1 tahun sekali. Zakat bukan setiap bulan. 1 tahun sekali wajib orang mengeluarkan zakatnya. Ya, zakat dari harta yang dimilikinya. Ya, kemudian ada juga yang lainnya adalah seperti zakat tijaroh, jual beli. Ketika seorang memiliki toko dan lain sebagainya, ada zakatnya juga. Kemudian ada zakat pertanian. Mungkin ini rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan ya, hampir azan di sini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya persilakan kalau seandainya ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari jamaah ya, terkait dengan zakat harta Ustadz. Apakah harta zakat mal tersebut boleh disalurkan untuk misalnya menggaji marbot atau guru ngaji di mushola secara bulanan, dan juga untuk menyantuni anak yatim secara rutin gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, tentang permasalahan zakat. Ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, surat Taubah ayat 60, Allah sudah menjelaskan 8 kelompok yang dia boleh menerima zakat. Artinya, kita mau membeli kepada marbot. Marbot ini fakir miskin atau bukan? Masuk salah satu dari 8 atau bukan? Kalau dia misalnya, oh dia orang fakir, oh dia orang miskin, dia berhak untuk menerima, berarti kita boleh untuk memberikan kepadanya. Kemudian zakat itu tidak boleh untuk kita cicil pengeluarannya, nggak boleh. Oh ini saya punya zakat, uang zakat saya misalnya anggap 10 juta. Ya, ini 10 juta akan saya cicil per bulan 1 juta kepada panti asuhan atau anak-anak yatim. Ya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sudah ditentukan waktunya. Ada haul, 1 haul. Begitu 1 tahun wajib untuk segera kita keluarkan. Ya. Jadi kita boleh nggak memberi kepada marbot dan sebagainya? Boleh, silakan kalau seandainya mereka merupakan orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kalau dia fakir miskin atau amil zakat dan lain sebagainya, dia berhak untuk menerimanya. Terus kalau seandainya misalnya anak yatim, boleh nggak mereka anak yatim kalau seandainya mereka fakir miskin, boleh mereka untuk menerima zakat. Karena tidak sedikit yatim yang kaya raya. Orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta yang sekian banyak. Nah, ini dia walaupun yatim, nggak boleh untuk kita beri uang zakat. Ya, jadi boleh kita memberi kepada mereka kalau seandainya mereka benar-benar orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sangat disayangkan, ada sebagian orang yang salah dalam mengambil langkah. Dia mengeluarkan zakat untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Nah, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena pembangunan masjid itu tidak termasuk dari salah satu 8 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa difahami ya insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Sepertinya sudah masuk waktu maghrib nih, padahal pertanyaannya masih banyak Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu ya Ustaz ya. Insyaallah. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan Ustaz, mohon ditutup aja. Baik. Betul Ustaz. Baik. Rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah
sedikit kalimat, hendaklah kita ini tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan apa yang merupakan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita dari titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan tersebut. Hendaklah ketika kita mengeluarkannya dengan lapang dada. Jangan pernah kita merasa berat. Kenapa? Karena kita tahu ini akan membersihkan jiwa kita. Ini akan membersihkan harta kita dan ini akan menjadi atau termasuk penyebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahanam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beribadah di sisa hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahanam. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan air sagu yang garuk secukupnya. Aduk-aduk sampai mengembang lalu ambil dari siram deh ke udangnya. Yummy.